Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Pagi. Gimana kabar Pagi, kalian? Pak. Baik. 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 Alhamdulillah sehat. Baik, kita ketemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran dasar desain grafis. Sekarang kita udah masuki akhir semester 1, jadi saya harapkan kalian tetap semangat meskipun pandemi ini masih belum berakhir. Semoga kita cepat kembali normal ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, Amin. kita pada pembelajaran tanggal 23 November 2020. Sebelum kita mulai, silahkan ketua kelasnya untuk membuka kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya berdoa, dipimpin teman-temannya ya. Marilah teman-temanku sebelum memulai daring hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas atensinya untuk ketua kelasnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silahkan kalian lakukan presensi dulu ya. Kalian bisa melakukan presensi atau absensi pada aplikasi Smart Class yang udah saya berikan kemarin. Coba saya cek dulu siapa yang belum absen hari ini. Saya share screen dulu ya. Biar kalian tahu yang belum absen siapa. Kelihatan ya? Yang belum absen pada hari ini tanggal 23 bulan 11. Oke, masih lumayan banyak yang belum presensi. Silahkan lakukan presensi ya. Oke, baik. Setelah kita melakukan presensi, silahkan ini yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kalian melakukan absensi hari ini pada aplikasi Smart Class kalian masing-masing ya, yang sudah saya cek tadi. Silahkan yang belum segera lakukan absensi mulai dari sekarang. Nanti akan ditutup pada pukul 9. Jadi silahkan yang belum melakukan presensi, melakukan presensi di sana. Kemudian nanti kalian bisa mencari mencari materi yang saya ajarkan nanti pada alamat ini ya. Silahkan kalian cari di bit.ly/w materi scan. Kemudian nanti kalian akan melakukan diskusi di LMS di Google Classroom milik kelas kita. Oke, itu mungkin yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi disiapkan materi yang akan kalian pelajari hari ini. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kalian pelajari adalah tentang scanning gambar dan ilustrasi atau teks ke dalam sajian desain grafis. Nah, indikatornya untuk kalian bisa atau lulus atau berhasil menguasai pada materi kali ini, kalian harus bisa menguraikan fungsi dan proses scanning dengan benar. Kemudian kalian juga dapat menyimpulkan dari proses scanning itu dengan bahasa kalian sendiri nanti. Kemudian kalian dapat menerapkan prosedur proses scanning itu dengan tepat. Kemudian kalian dapat mengkreasikan gambar untuk dilakukan proses scanning. Kemudian kalian juga dapat menyajikan hasil gambar yang udah kalian buat nanti dan dipresentasikan di depan teman-teman kalian nanti. Oke. Itu yang akan kita pelajari hari ini dan yang akan kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai sini. Coba perhatikan gambar. Nah, gambar ini ada 3 ya, ada 3 macam gambar.
gambar, anggap aja gambar sebelah kiri, tengah, dan kanan. Menurut kalian, gambar mana sih yang paling enak dilihat menurut kalian? Yang sebelah kanan, Mbak. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan sendiri? Yang pink. Oh Ya. ya, yang pink. Kalau sekarang yang cewek, menurut Ocha. Kalau saya sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri, oke, yang ada Pak Jokowinya sudah duduk ya. Baik. Semuanya memiliki pendapat masing-masing, tapi nggak ada yang milih yang tengah ya. Oke. Nah, kalian sudah melihat atau memilih gambar-gambar yang saya sediakan tadi dan kebanyakan milih yang kanan atau yang kiri. Nggak ada yang milih yang tengah. Kenapa kok nggak milih yang tengah? Karena biasanya kita sebagai manusia atau pembaca atau penonton itu lebih menyukai gambar-gambar daripada tulisan yang cukup banyak. Maka dari itu dibutuhkan suatu gambar yang menjelaskan keseluruhan isi dari informasi yang akan didapatkan. Contoh misalkan, dari sekian banyak tulisan yang ada di koran ini, itu intinya adalah tentang masalah tentang Pak Jokowi yang membiarkan KPK diserang, seperti itu. Jadi itulah fungsi dari gambar ilustrasi anak-anakku semuanya. Jadi gambar yang menjelaskan tentang semua informasi yang ada di suatu tulisan atau informasi yang berupa bentuknya gambar. Seperti itu. Nah, nanti kalian setelah mungkin belajar tentang cara scanning ini, kalian akan menguasai sesuatu. Coba lihat video ini ya. Oke, baik, sudah selesai. Ini adalah salah satu contoh gambar ilustrasi yang dibuat dalam bentuk animasi. Jadi menurut kalian yang suka baca komik atau suka baca manga di webtoon atau apa, kalau kalian pengen punya cita-cita sebagai komikus, nah materi kali ini sangat penting. Jadi kan nggak mungkin kalian nanti misalkan jadi seorang komikus, kalian misalkan ingin memproduksi 1000 eksemplar komik ya, kalian nggak mungkin gambar satu-satu sebanyak 1000 buku atau 1000 piece komik. Jadi kan nggak mungkin. Jadi maka dari itu kalian cukup gambar masternya aja, mungkin satu komik dalam satu buku itu kemudian digandakan menjadi 1000 buah atau 1000 pieces. Nah, cara seperti itu biasanya dilakukan dengan cara scanning ya. Jadi gambar yang udah kalian sketch, yang udah kalian buat, di-scan, kemudian dijadiin dalam bentuk digital, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi komik yang bisa kalian nikmati sehari-hari.
Bayangkan juga kalau misalkan Naruto yang mungkin sekarang itu jadi apa komik yang terlaris di dunia. Kalau misalkan penulisnya menggambar sebanyak itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu ilmu kita sangat penting untuk pembelajaran kalian di dunia nyata nantinya. Apalagi kita termasuk jurusan multimedia yang hubungannya sama advertising. Seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran tentang materi scanning ini, silahkan kalian terlebih dahulu kerjakan beberapa soal yang ada di link tersebut ya. Mungkin akan saya tunggu selama kurang lebih 10 menit lah cukup untuk mengerjakannya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian tentang soal-soal yang ada di dalamnya. Nah, udah selesai ya. Saya lihat jawaban dari kalian sudah banyak yang masuk untuk pretest ini. Nah, mungkin ketika kalian mengerjakannya, mungkin ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan soal pretest tadi. Nah, nggak apa-apa, tapi akan kita bahas dalam materi berikut ini. Oke, kalian tadi udah melihat beberapa animasi dan beberapa gambar yang menunjukkan tentang gambar ilustrasi itu ternyata mempunyai manfaat yang besar ya untuk kita sebagai orang multimedia nanti di dunia pekerjaan kita nantinya. Dan itu lumayan menghasilkan pundi-pundi rupiah juga. Nah, secara umum gambar ilustrasi itu adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan atau suatu maksud dan tujuan secara visual. Jadi gambar kalian yang tadi koran-koran itu tadi, kalian lebih memilih gambar kanan atau kiri, nggak ada yang memilih gambar tengah. Kenapa? Karena gambar tersebut sudah mewakili beberapa informasi yang penting dalam tulisan tersebut. Jadi kalian nggak perlu repot-repot membacanya keseluruhan, tapi bisa digambarkan dengan grafis atau gambar visual yang ada di sana. Jadi seperti itu. Misalkan kalau kalian nanti dapat tugas membuat poster, nggak mungkin kalian misalkan kalian membuat poster tentang jagalah kebersihan. Nggak mungkin kalian cuma menuliskan jagalah kebersihan gitu aja tanpa dikasih gambar atau visual apapun. Nah, visual itulah yang disebut dengan gambar ilustrasi. Nah, cara membuatnya gambar ilustrasi itu ada dua macam ya secara umum. Jadi yang pertama itu pakai manual atau hand drawing atau pakai gambar tangan. Kemudian gambar tersebut nanti kan masih bentuknya secara fisik ya, nanti akan diubah menjadi gambar secara komputer. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak teknik yang digunakan oleh ilustrator di dunia itu adalah dengan menggunakan sketsa terlebih dahulu, yaitu di atas kertas dengan menggunakan pensil, kemudian dikasih outline dengan tinta hitam, kemudian baru di-scan untuk menghasilkan gambar secara digital. Jadi tetap digambar secara manual terlebih dahulu seperti itu, kemudian barulah dibuat gambar itu secara digital. Jadi misalkan komik atau apa atau animasi yang udah kalian lihat tadi itu biasanya digambar dengan sketsa terlebih dahulu, kemudian baru dibuat secara digital. Jadi seperti itulah langkah-langkahnya nanti untuk membuat seperti karya-karya yang ada di atas tadi. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Kemudian scanner. Nah, salah satu cara untuk membuat gambar secara fisik itu menjadi gambar digital, salah satunya adalah dengan menggunakan mesin scanner. Di sini ada yang pernah melihat atau pernah menggunakan mesin scanner? Iya, Pak. Belum. Pernah. Nah, ada banyak yang pernah ya. Nah, mesin scanner itu contohnya seperti apa? Yang kalian ketahui? Kayak di supermarket, Pak. Oh ya. Jadi mesin scanner itu ada banyak ya. Jenisnya juga nanti akan ada banyak. Jadi mungkin yang kalian udah ketahui itu adalah salah satunya scanner untuk scan dokumen di dalam printer misalkan. Kemudian tadi ada yang jawab, oke, ada yang di supermarket. Itu juga salah satu contoh scanner yang biasanya kalian di kasir untuk nyekan harga-harga itu juga salah satu contoh dari scanner. Bahkan mungkin kakek kalian atau tetangga kalian yang pernah sakit
Atau mungkin ibu-ibu yang pernah hamil, ada yang pernah hamil di sini? Saya Sudah, saya Pak. harapkan jangan ya, jangan. Tapi secara umum yang akan kita bahas hari ini itu adalah mesin scanner yang digunakan untuk percetakan. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, ini adalah salah satu contoh langkah-langkah dalam proses scanner ya. Jadi kalau kalian belum pernah menggunakan mesin scanner atau belum pernah melakukan fotokopi, ini ada beberapa langkah-langkah. Karena kalau kita misalkan model daring seperti ini, kalau kita mau praktek di sekolah juga nggak mungkin juga, karena masih dilarang. Jadi saya tunjukkan video demonstrasinya ya, untuk langkah-langkah melakukan scanner. Jadi kalian bisa menulisnya, kemudian atau kalian bisa nyari di YouTube atau di apapun juga untuk langkah-langkah proses scanner biar hasilnya bagus. Setelah itu kalian masukkan koneksinya tadi, silakan diperiksa. Kemudian periksa gambarnya, masukkan sesuai dengan arah panahnya ini. Ini biasanya untuk mengetahui kalian letaknya di mana. Kemudian jangan lupa ditutup, kemudian masuk ke aplikasinya ya. Nah, silakan buka aplikasinya, kemudian setting sesuai dengan keinginan kalian, apakah bentuknya nanti dokumen atau PDF atau JPEG, kemudian baru di-scan. Kalian juga bisa melakukan preview terlebih dahulu, tergantung jenis printernya. Oke, kalau sudah silakan kalian periksa kalian hasil scan itu diletakkan di mana. Jadi seperti itu. Baik, begitulah materi kita tentang langkah-langkah scan objek. Kemudian tadi ada jenis-jenis scanner juga. Kemudian tadi juga ada beberapa tentang ilustrasi. Mungkin sampai dengan pembelajaran pada tahap ini ada yang ditanyakan. Pak mau tanya. Oh ya. Siapa ini? Oh ya, Ocha Amelia. Silahkan ditanyakan. Apa yang ingin ditanyakan? Pak, gimana caranya kalau hasil scan itu misalnya kalau kayak nggak bersih atau rusak itu gimana Pak? Karena apa? Dan cara kalau misalnya scan terus tapi hasilnya jelek terus itu harus gimana Pak? Makasih. Oke. Terima kasih. Sangat baik sekali pertanyaannya. Nah, untuk menghasilkan hasil scanner yang bagus ataupun yang bersih ataupun apapun itu, sebenarnya kita bisa melakukannya dari proses awal pertama kali kita membuatnya ya, yaitu membuat gambar kita. Jadi diusahakan gambar yang akan kita scan itu dalam kondisi yang rapi, kemudian dalam kondisi yang bersih. Jadi nggak dihapus-hapus, kemudian nggak lungset atau apapun itu. Itu adalah salah satu langkah pertama yang dilakukan agar hasil scan kita baik atau bersih. Nah, langkah yang kedua itu adalah ketika kita memposisikan gambar kita di mesin scanner. Pastikan posisi gambarnya sudah sesuai dengan petunjuk yang ada di mesin tersebut. Jangan sampai terlalu ke bawah ataupun terlalu ke atas. Jadi disesuaikan. Nah, sekarang kita diskusi ya. Silahkan kalian masuk ke kelas kita. Di sana kalian sudah saya upload materi yang saya kasihkan ini. Kemudian ada juga bahan ajar di sana tentang scanning gambar, ilustrasi, ataupun teks ke dalam desain grafis. Silahkan dibuka, kemudian dibaca-baca ya materi yang ada di sana. Kemudian di sana juga saya sudah sediakan LKPD. Silahkan LKPD tersebut di-download, kemudian dikerjakan. Karena ini temanya adalah diskusi, kalian harus berkelompok. Nah, untuk kelompoknya, itu kalian udah saya bagi kelompoknya. Kelompoknya anggotanya 3 orang ya. Nah, kelompok ini saya pilih berdasarkan salah satu anggotanya yang kemarin udah ngelis bahwa di rumah mempunyai scanner. Meskipun scanner itu digabung dalam bentuk printer. Jadi 5 kelompok ini silakan udah
diskusi mengenai tugas kalian yang ada di LMS Google Classroom. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita ketemu lagi 1 jam dari sekarang ya, dan kita tetap ketemu di LMS untuk melakukan diskusi. Nanti kalau sudah selesai, nanti beberapa kelompok akan melakukan presentasi mengenai hasil yang udah kalian buat. Begitu ya. Baik, sekian untuk sesi yang pertama ini. Kita ketemu lagi untuk sesi yang kedua setelah kalian diskusi di LMS. Tetap semangat, tetap dikerjakan secara kelompok kerjasamanya, kemudian kolaborasi yang baik ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Baik, sambil nunggu teman-teman yang lainnya ya, kita akan mulai pembelajaran kali ini untuk sesi yang kedua. Silahkan teman-temannya yang belum gabung, disuruh cepat gabung untuk melakukan pembelajaran pada sesi 2 ini. Kita akan mulai pembelajaran sesi yang kedua ini ya. Sudah siap semuanya ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita ketemu lagi hari ini untuk sesi yang kedua ini. Jadi untuk sesi yang kedua ini kalian udah melakukan diskusi pada Google Classroom kalian. Jadi silahkan hasil dari diskusi kalian udah kalian lakukan tadi, silahkan dipresentasikan dan dijelaskan ke teman-teman kalian di kelas ini supaya kita sama-sama dapat ilmu yang baik. Baik, mungkin ada yang mulai mengawali presentasi kita hari ini. Nggak ada kesulitan Ya, kan Pak. ketika melakukan diskusi? Oke, Khotibin Syah. Oke, silahkan lakukan. Udah dikumpulkan ya tugasnya ya di Google Classroom Sudah, kita? Pak. Oke, saya buka dulu ya untuk tugasmu. Nanti silahkan dipresentasikan. Saya share screen dulu ya. Oke. Diserahkan. Udah 3. Baik. Ini adalah hasil dari kelompoknya Khotibin. Silahkan dijelaskan Khotibin untuk hasil diskusi kelompok kalian. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang objek saya yang sudah saya tracing. Objek pertama orang, kedua bendera, ketiga gedung. Planning kelompok kami menjadikan 3 objek ini sebuah poster orang yang memegang bendera di atas gedung, Pak. Oh, jadi begitu ya. Konsepnya jadi seperti itu ya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi ke kalian tentang LKPD itu kan kalian disuruh untuk membuat 3 objek yang hubungannya sama Hari Pahlawan ya untuk dijadikan poster nantinya. Nah, kelompok ini sudah membuat 3 objek. Ada orang, ada bendera, juga ada gedung. Dan planningnya nanti katanya akan dibuat poster dengan ada orang di atas gedung sedang memegang bendera untuk tema Hari Pahlawan. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya mau tanya, Bin, Khotibin, sama dengan kelompoknya, mungkin kelompoknya juga bisa bantu jawab. Ketika melakukan proses scanning ini ada kesulitan nggak? Enggak, Pak. Lancar. Nggak ada ya. Lancar ya. Jadi sudah bisa ya untuk melakukan proses scanning ya. Oke, jadi nanti silahkan tugas ini dilengkapi, kemudian dibuat dalam bentuk vektor ya untuk jadikan poster, gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan sama kelompok yang lain, silahkan kelompok kedua untuk melakukan presentasi. Kelompoknya siapa? 3 orang. Baik, untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya yang akan melakukan presentasi, silahkan untuk melakukan presentasi. Ini dari kelompok selanjutnya ya, kelompoknya Anggita. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan hasil tugas, yaitu gambar yang sudah saya buat, yaitu poster Hari Pahlawan. Di sini terdapat beberapa gambar, yaitu gambar pahlawan dan teks.
Gambar kedua, Pak. Oke, jadi ini gambar yang udah kamu buat ya, sama kelompokmu buat. Itu poster tentang Hari Pahlawan, modelnya seperti ini ya. Ya, bagus, bagus, bagus. Mentahnya di atasnya ini ya, mentahnya ya. Oke, ini mentahnya. Nah, ini mentahnya dan bisa diolah seperti itu, cukup bagus. Mungkin ada yang ditanyakan untuk dari kelompok 2 ini. Silakan kelompok lain, mungkin ada yang ditanyakan. Pak, Oh ya, iya ya. nge-scan-nya pakai nge-tracing-nya pakai aplikasi apa, Pak? Oh, ini ditanyakan ke saya atau ke kelompoknya Anggita? Hanya Anggit. Oke, ke kelompoknya Anggita. Anggita, silakan dijawab untuk gimana sih cara nge-trace biar jadi gambar ini jadi poster tadi. Saya tracing-nya menggunakan aplikasi Photoshop, kemudian dijadikan sebagai format PNG, kemudian menggunakan Corel untuk di-tracing untuk menjadikan sebuah vektor. Jadi saya menggunakan 2 aplikasi. Oke, begitu Ruslan. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik-baik. Nah, begitulah dari kelompok 2 itu gambarnya mentahnya seperti ini, dibuat, kemudian dilakukan scan, kemudian dilakukan tracing. Jadi gambar vektor. Nah, mungkin nanti itu yang akan kalian lakukan dengan objek kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas. Jelas, Pak. Oke, sudah jelas semuanya. Baik, kalau sudah jelas, pembelajaran kita mungkin akan segera berakhir ya untuk kesempatan kali ini. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, saya pengen bertanya, mungkin tentang materi kita hari ini. Apa sih yang udah kalian pelajari tentang materi kita hari ini? Ada yang mungkin bisa menjelaskan? Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah kita belajar tentang macam-macam scanner, cara penggunaannya, dan contoh-contohnya. Baik-baik, terima kasih, keren sekali. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau mungkin berbeda pendapat tentang apa yang udah kita pelajari tentang hari ini? Kita tadi belajar tentang alat-alat scanning, Pak, dan cara bekerjanya. Terus kita kan udah praktekin cara scanning, kita gambar itu yang tadi dikerjakan. Oke, baik-baik, terima kasih. Ya, itulah ilmu yang udah kita pelajari hari ini. Jadi kalian udah mengetahui bagaimana cara membuat gambar secara nyata dari gambar yang kalian buat sendiri sehingga bisa dijadiin secara digital. Jadi kalian dengan ilmu ini mungkin kalian bisa membuat komik atau apa, jadi cita-cita jadi komikus atau apa, atau membuat poster yang kompleks yang nggak bisa dibuat dengan software apapun, tapi bisa dilakukan dengan gambar, itu bisa memungkinkan kalian membuat gambar tersebut. Jadi seperti itu. Nah, cara-caranya juga seperti tadi ya. Jadi kalian membuat gambar yang bagus, yang bersih, yang rapi, kemudian kalian lakukan scanning, kemudian kalian clean up lewat Photoshop atau lewat apa, kalian bersihkan, kemudian baru kalian tracing menjadi vektor. Jadi seperti itu untuk menghasilkan sebuah objek-objek yang bisa digunakan untuk keperluan desain kalian nanti. Jadi seperti itu. Nah, nanti tugas kalian ini silahkan dilakukan laporan ya lewat LMS yang sudah saya sharekan tadi. Jadi silahkan dikumpulkan tugasnya dalam bentuk laporan nanti. Kemudian nanti yang nilainya kurang
bisa melakukan remedial ataupun yang lainnya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan ini, silahkan kalian kerjakan soal post test yang saya kirim di chat ini ya. Silahkan kalian nanti dikerjakan. Nanti yang nilainya kurang dari 75 akan diadakan remedial. Dan mana yang belum paham akan saya jelaskan. Nah, bagi yang sudah, nanti bisa melakukan pengayaan ataupun yang lainnya. Supaya nanti ketika kalian udah selesai belajar desain grafis ini, kalian banyak ilmu yang bisa didapatkan. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Kalau tidak ada, pembelajarannya udah waktunya selesai ya. Udah 1 jam lebih saya mengajarnya di kelas ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Dan untuk mengakhirinya, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Marilah semuanya sebelum kita mengakhiri daring hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas atensinya anak-anakku semuanya. Terima kasih atas waktunya kalian bersedia mengikuti kelas saya di kelas desain grafis ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap social distancing ya, jangan keluar-keluar ke rumah. Apalagi kalian udah SMK, jadi saya harapkan kalian udah bisa menjaga diri sendiri. Tetap terapkan protokol kesehatan 3M ya, ingat itu. Jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.